Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan materi SBK. Setelah kemarin kalian mengikuti ujian tengah semester, hari ini kita melanjutkan masih di bab 2, yaitu tentang seni musik. Seni musik, masih ingat apa itu seni musik? Seni musik adalah karya seni karya seni yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian yang berasal dari alat-alat musik. Kalian harus paham pengertiannya. Ya, ada kemarin di bab 1 seni rupa, ya, yang di bab 2 seni musik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari di halaman 20, ya, yaitu tentang bermain musik ansambel, ya, ansambel, ya. Bermain musik ansambel. Yang pertama, ada beberapa alat musik yang harus kita pahami pengelompokan. Kemarin kita sudah mempelajari ada teknik vokal, ya. Teknik vokal terdiri dari berapa? 3, apa saja? Artikulasi, prasering, sama intonasi. Itu teknik bermain vokal. Kemudian ada pernafasan, teknik pernafasan dalam bernyanyi. Teknik pernafasan ada berapa? Dada, pernafasan dada, diafragma, pernafasan perut, itu dipelajari, ya. Sekarang untuk berlatih vokal kita harus tahu beberapa alat musik, pengelompokan alat musik dalam pengelompokan alat musik, ya, dalam memahami atau mempraktekkan vokal, ya. Pada bermain musik ansambel di sini yang pertama pengelompokan alat musik. Alat musik dikelompokkan menjadi berapa? 3. Yang pertama, Mas Raffi, kelompok apa? Yang pertama alat musik apa? Ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Yang berfungsi untuk memberikan irama. Alat musik yang berfungsi untuk memberikan irama, berarti untuk menyempurnakan, ya. Jadi ada ritmenya, ritmis makanya. Dan alat ini nadanya tidak tetap. Contohnya seperti apa di situ? Kalau kita bermain hadroh itu ada cik-cik, ada cikcer, ya toh? Ya, itu adalah masuk kelompok alat musik ritmis. Karena sebagai apa? Alat musik ritmis ini sebagai penyempurna. Ketika rolling dipukul, kemudian ada bunyi icik-icik yang mengiringi. Nadanya tidak tetap, bisa berubah sesuai dengan lagu untuk memperbaiki atau memperindah lagu. Itu namanya alat musik apa? Ritmis. Diingat-ingat. Ya, di situ ada drum juga seperti itu, drum. Tutukannya nggak sama. Sing biasa ahli bass ya, Mas Reza pinter ngebas ya. Nah, ngebas nek dududung kan itu tidak tetap sesuai dengan lagu, sesuai dengan nada lagu, tidak tetap, itu namanya ritmis. Gendang juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada kelompok alat musik apa, Mas? Melodis. Alat musik melodis itu, ya, pada dasarnya adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam sebuah lagu, namun pada dasarnya tidak dapat membunyikan chord sendiri, jadi harus diiringi alat musik yang lain. Contoh yang melodis seperti seruling, ada nadanya, itu namanya melodis. Terus saron, dung 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 dung, itu lah, Mas, ya. Nah, itu melodis, dia tidak bisa berdiri sendiri, harus diiringi dengan alat musik yang lain. Jadi seperti seruling itu, ya, saron yang menggunakan nada, itu namanya alat musik melodis untuk memperindah lagu. Kemudian yang ketiga ada alat musik harmonis. Alat musik harmonis ini alat musik yang berfungsi untuk lebih memperindah suatu lagu.
Jadi sebagai pengiring, biar lebih indah lagi, lagu diiringi dengan alat musik harmonis yang termasuk di situ ada sasando, kulintang, ya. Jadi untuk menambah saja, ya, untuk menambah keindahan dalam musik. Paham ya? Ya, itu beberapa kumpulan alat musik ritmis, melodis, dan harmonis. Sekarang dilanjutkan pada musik Indonesia. Ya, alat musik Indonesia, setiap daerah mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sesuai dengan budaya masing-masing. Di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, ya, setiap pulau juga mempunyai ciri khas yang berbeda. Setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Di Indonesia terkenal juga istilah angklung. Sampean sering tahu nggih? Sering lihat nggak angklung? Permainan angklung itu ya, itu aslinya berasal dari mana itu? Jawa Barat dan Banten ya. Awalnya merupakan alat musik yang hanya digunakan untuk bunyi-bunyian. Jadi zaman dulu angklung itu sebenarnya bunyi-bunyian yang digunakan oleh penduduk sekitar untuk upacara panen. Jadi orang Jawa Barat nek panen itu adatnya memakai angklung bunyi-bunyian. Karena bunyinya yang indah dan itu sudah menjadi tradisi, akhirnya menjadi alat musik yang terkenal di Indonesia, yaitu namanya angklung. Angklung ini terbuat dari apa coba Mas? Iya, dari bambu ya. Terdiri dari 2 tabung bambu, sedangkan ada angklung pengiring ya yang melodi 2 buah bambu. Kemudian angklung pengiring terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu ya. Jadi ini angklung itu ada yang 2 tabung, ada yang 3 tabung ya, tergantung cara membuatnya. Itu khas dari Jawa Barat dan Banten. Kemudian alat musik yang terkenal di Indonesia lagi yaitu seruling. Siapa yang bisa bermain seruling? Ya, itu biasanya mempraktekkan nada dalam seruling, itu juga terkenal ya. Aslinya dari mana coba? Sulawesi Selatan aslinya tadinya ya, dari Sulawesi Selatan di Toraja dan Sulawesi Utara ya. Jadi Toraja dan Sulawesi Utara. Seruling bambu dipakai sebagai alat musik ensemble. Demikian juga di daerah Nusa Tenggara Timur, alat musik seruling dibagi menjadi seruling pembawa melodi dan pengiring. Itu seruling. Kemudian alat musik yang terkenal lagi di Indonesia yaitu ada sasando. Sasando itu berasal dari mana? Ya, sasando ini mirip dengan gitar. Jadi menggunakan sumber bunyinya dari senar. Ya, dari senar itu sasando. Ya, cara memainkannya dipetik sama seperti gitar. Kemudian ada calung. Apa itu calung? Calung itu sama seperti angklung, mirip seperti angklung, hampir sama ya. Jadi cara memainkannya dengan cara digoyang-goyangkan, itu calung ya. Kemudian yang terakhir ada kolintang. Kolintang ini dari daerah Minahasa Sulawesi ya. Ini sebenarnya hanya bahasa saja kolintang, dinamakan kolintang karena di situ untuk nada rendah menggunakan kata tong, nada tinggi ting, nada biasa tang ya. Makanya untuk mempermudah mereka mengatakan kolintang. Jadi kolintang ini hanya istilah saja untuk mempermudah dalam bermain musik. Bisa dipahami untuk beberapa pembagian alat musik? Ya, dalam bermusik, dalam bermain musik ensemble kita membutuhkan beberapa alat musik dengan beberapa fungsinya masing-masing. Ada alat musik ritmis, ada melodis, ada harmonis. Ketika disatukan menjadi sebuah musik yang bisa dinikmati sehingga saling melengkapi antara alat musik yang satu dengan alat musik yang lain. Itu saja untuk materi kita. Dan silahkan dikerjakan halaman 23 sampai halaman 24. Sebagai tugas langsung dikerjakan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.